Yajuj dan Majuj. Dengar namanya aja, kita langsung kebayangkan monster barbar raksasa yang dikurung. Tapi, gimana kalau cerita yang selama ini kita tahu itu keliru? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah teori yang datang dari satu sumber spesifik yang jujur aja cukup kontroversial. Teori ini bilang kalau identitas asli mereka itu jauh lebih dekat dan jauh lebih pintar dari yang pernah kita bayangin. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Siapa sih Yajuj dan Majuj itu sebenarnya? Cuma dongeng kuno aja? Atau ada sesuatu yang lain? Nah, sumber yang kita kulik ini punya jawaban yang terus terang bikin kaget sih. Oke, jadi lupain dulu deh gambaran monster raksasa. Menurut teori ini, perbandingannya tuh kayak langit dan bumi. Yang satu bilang mereka gerombolan barbar, yang satu lagi bilang mereka itu PhD korupsi. Bukan perusak, tapi justru pembangun sistem yang licik. Bukan ancaman masa depan, tapi realita masa kini. Jadi, menurut sumber ini, mereka itu manusia super cerdas, arsitek di balik sistem-sistem yang sekarang membentuk dunia kita. Dan bagian paling ngerinya, mereka udah ada di sini, di antara kita. Oke, kita mulai dari klaim yang paling dasar dulu ya. Poin nomor 1, mereka bukan monster. Mereka itu manusia. Ya, manusia, sama kayak kita. Nah, dasarnya apa kok bisa bilang mereka manusia? Sumber ini ngambil rujukan dari sebuah riwayat yang bilang, nanti di akhir zaman, dari tiap 1.000 orang yang masuk neraka, 999 diantaranya itu dari Yajuj dan Majuj. Gila kan? Nah, menurut penggagas teori ini, angka ini nunjukin dua hal penting. Pertama, jumlah mereka tuh luar biasa banyak. Dan kedua, kalau mereka bisa dihakimi dan masuk neraka, ya berarti mereka haruslah manusia. Sumber ini bahkan ngasih mereka julukan yang unik banget. PhD Fasad. Atau gampangnya profesor korupsi. Maksudnya apa? Jadi cara kerja mereka itu bukan pakai otot atau kekerasan, tapi pakai otak. Mereka itu ahli dalam merancang sistem-sistem yang dari akarnya aja udah dirancang untuk bikin kerusakan. Entah itu kerusakan moral, ideologi, atau bahkan lingkungan. Oke, sekarang buat ngerti siapa mereka sebenarnya, teori ini ngajak kita mundur jauh-jauh banget ke masa lalu. Ke sebuah kisah tentang kutukan dalam sebuah keluarga yang konon katanya menentukan nasib peradaban manusia. Ceritanya gini, menurut interpretasi sumber ini ya, semuanya berawal dari Nabi Nuh dan ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafet. Suatu malam, Yafet nolak ajakan ayahnya buat ikut berdoa. Nabi Nuh karena marah kemudian berdoa, yang mana doa ini ditafsirkan sebagai sebuah kutukan, yaitu manusia terburuk bakal datang dari keturunannya Yafet. Nah, dari garis keturunan Yafet inilah, menurut teori ini, lahir dua suku, Gomer dan Magog, yang dipercaya sebagai cikal bakal dari Yajuj dan Majuj. Tapi, ceritanya nggak sesimpel itu. Disinilah letak paradoksnya. Menurut sumber yang sama, di malam itu juga, Nabi Nuh mendoakan cucunya, Gomer, salah satu anak Yafet. Dan doanya apa? Agar keturunan Gomer ini dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Jadi, kebayangkan hasilnya, ada kutukan manusia terburuk, tapi ada juga doa orang terpintar. Nah, menurut teori ini, kombinasi inilah yang melahirkan sebuah garis keturunan yang sangat unik. Orang-orang paling cerdas dari kelompok manusia terburuk. Cerdas, tapi hatinya korup. Oke, sekarang kita coba jadi detektif sejarah. Gimana caranya teori ini melacak jejak keturunan unik ini sepanjang ribuan tahun? Dari yang tadinya suku nomaden sampai jadi kerajaan besar. Sumber ini memetakan perjalanan mereka kayak gini nih. Awalnya, di zaman kuno, mereka diidentifikasi sebagai kaum Scythia, suku nomaden di utara pegunungan Kaukasus. Ratusan tahun kemudian, di wilayah yang sama, muncul kekaisaran kuat bernama Khazar. Nah, ini titik baliknya. Sekitar tahun 800-an Masehi, para elit Khazar ini memutuskan pindah agama massal ke Yudaisme. Akhirnya, setelah kerajaan mereka hancur, mereka mulai migrasi besar-besaran ke Eropa. Nah, ini poin yang penting banget menurut teori ini. Kenapa mereka pilih Yudaisme? Katanya sih, ini bukan karena panggilan iman, tapi murni strategi politik. Posisi mereka waktu itu kejepit di antara dua kekaisaran raksasa, Kristen dan Islam. Jadi, mereka milih jalan tengah biar bisa netral dan bertahan hidup. Oke, dari jejak sejarah ini, kita akhirnya sampai ke zaman modern. Dan disinilah teori ini ngebongkar klaimnya yang paling kontroversial tentang siapa sosok Yajuj di dunia kita sekarang. Nah, ini dia klaim utamanya. Menurut sumber ini, para migran Khazar yang pindah ke Eropa itu adalah kelompok yang kemudian kita kenal sebagai Yahudi Ashkenazi. Teori ini juga bilang, karena mereka keturunan Yafet bukan Sam, leluhur bangsa Semit, maka mereka ini disebut Yahudi palsu. Sumber ini juga mengidentifikasi tokoh-tokoh kayak Karl Marx, Einstein, sampai keluarga Rothschild sebagai bagian dari kelompok ini.
Dan yang terakhir, mereka dituduh sebagai motor penggerak utama di balik gerakan Zionis. Sekali lagi ya, ini adalah klaim dari sumber yang kita bedah, bukan pandangan kami. Untuk nguatin argumennya, sumber ini nunjukin data demografi di Israel. Dikatakan, meskipun Yahudi Ashkenazi ini sebenarnya minoritas, cuma sekitar 32% dari total populasi Yahudi di sana, tapi teori ini mengklaim merekalah yang sebenarnya megang kendali penuh atas pemerintahan dan struktur kekuasaan di negara itu. Jadi, inilah wujud nyata dari PhD korupsi di zaman kita sekarang, menurut teori ini. Sistem keuangan global yang basisnya utang dan riba. Ideologi-ideologi politik kayak kapitalisme dan komunisme yang bikin kita terpecah belah. Budaya pop yang dianggap merusak moral. Bahkan konsep American Dream yang ngebuat orang terus-terusan ngejar materi dan ngumpulin utang. Semuanya ini, menurut sumber ini, adalah sistem-sistem yang sengaja dirancang oleh Yajuj untuk bikin kerusakan. Oke, kita sekarang sampai di bagian puncaknya. Pengungkapan terakhir yang paling mengejutkan dari teori ini. Kalau Yajuj udah diidentifikasi, pertanyaannya tinggal satu. Terus, siapa Majuj? Percaya deh, jawabannya bener-bener di luar dugaan. Oke, coba kita ikutin alur berpikir terakhir dari teori ini ya. Jadi, kalau Yajuj adalah kelompok elit cerdas yang menciptakan semua sistem ini, terus siapa dong Majuj? Apakah ada suku lain yang kita belum tahu? Atau jawabannya sesuatu yang sama sekali beda? Nah, disinilah semua pemahaman kita dibalik. Menurut sumber ini, Yajuj dan Majuj itu bukan dua suku yang terpisah. Mereka itu ibarat hubungan sebab akibat. Yajuj adalah kekuatan aktif, sang pencipta sistem. Dan Majuj adalah populasi reaktif, yaitu semua orang yang hidup dan dipengaruhi oleh sistem itu. Dan jawaban terakhir dari teori ini, Majuji adalah Anda. Ya, kita semua. Kok bisa? Logikanya begini menurut teori ini. Mereka mencoba nyambunginnya dengan sains modern yang bilang kalau semua manusia itu punya nenek moyang yang sama beberapa ribu tahun lalu. Nah, kalau ditarik garisnya, artinya hampir semua dari kita ini juga keturunannya Vet. Artinya lagi, kutukan itu secara genetis juga berlaku buat kita. Jadi dalam skema besar ini, kitalah masa reaktif itu. Kita adalah Majuj yang setiap hari hidup bekerja dan berpartisipasi dalam sistem-sistem yang diciptakan oleh Yajuj. Dan penjelajahan teori ini pun membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding. Kalau kita anggap teori ini benar, ya, kalau sistem modern ini memang sengaja dirancang untuk menciptakan kerusakan, dan kita semua sebagai Majus ikut berpartisipasi di dalamnya setiap hari, terus apa artinya semua itu bagi dunia yang kita bangun ini? Apa artinya bagi hidup kita? Ini sebuah pemikiran yang terlepas Anda setuju atau tidak dengan teorinya, layak untuk kita renungkan bersama.